Malam guys, ketemu lagi dengan channel saya Jack Portager. Dan dari tadi siang jam 12 Banyumas Barat diguyur hujan lebat sampai saat ini saya pun tidak bisa pulang guys. Silahkan saja punya sebuah teori lain untuk menggambarkan sebuah kulkas mampet sebelum saya unjukin habis. Mungkin konten besok kalau bisa saya akan unggah dan saya urut dan saya akan mampetin kendalanya seperti apa, di meter gas seperti apa saya akan mampetin. Ini akan kayak apa Anda akan tahu habis. Sebelum saya unggah seperti ini prakteknya langsung, karena cuacanya ini luar biasa buruk, saya akan unggah sebuah teori guys. Teori kalau mampet Anda ini di sisi mana, ini akan bagaimana, masalahnya apa, saya akan uji dengan sebuah teori seperti ini. Di dalam dunia kulkas mampet ini, silahkan saja punya teori lain. Yang jelas teori ini sudah saya uji bertahun-tahun. Jadi kalau kompresor ini, kulkas ini kompresor, ini press, ini filter, kemudian ini kapiler, oke? Kemudian ini yang lari ke evap dingin, ditarik lagi oleh si isep yang namanya mampet ini. Jadi yang namanya mampet ini di titik ini mulai ini bisa difilter sampai di ujung filter yang dari kapiler guys. Jadi yang menghisap setelah kapiler ini masuk ke evap. Bagaimana teorinya bisa seperti itu? Yang namanya mampet ini, isep ini tidak bisa ngisep, kemudian dorongannya terus, tidak ada yang dihisap. Jadi sudah dari titik masuknya evap ini, misalkan ini mampet di titik evap ini freon hanya sampai di sini nih, atau di filter misalkan hanya sampai di sini. Jadi yang mampet ini filter dan ujung kapiler berserta kapiler. Ini saya nggak baca ini, misalkan kapiler ini di tengah di mana. Yang penting kalau yang namanya mampet, ini freon ini semuanya ini ngumpul di press ini. Freon ngumpul di press, dan misalkan mampetnya di filter berarti ngumpul sampai titik filter. Kalau mampetnya di tengah-tengah antara filter dan masuknya ke ujung evap, ini berarti sampai ujung ini si freon ini ngumpul. Misalkan di ujung evap yang mau masuk dari kapiler, ini berarti ngumpul ini dari sini nih titik ini sampai ke press kompresor. Ciri-cirinya kalau di sebuah kulkas sedang mengisi ini mampet, satu mesinnya lirih, oke? Kemudian di pengisian ini, kalau Anda sedang posisi 5 misalkan, kalau Anda sedang mengisi posisi di 5 tegak, posisi tertutup, tiba-tiba meter gas ini 0, mesinnya lirih, kemudian kondensor ini berubah menjadi tidak hangat, ini namanya mampet. Kemudian evap ini Anda dengerin ini di dalam ada suara ces, kerucuk atau tidak. Kalau sama sekali di evap ini tidak ada suara apapun, baik ces kerucuk, ini sudah yang namanya mampet total guys. Jadi yang namanya mampet ini dari
ngepres kondensor ini sampai ke ujung yang wilayah mampet. Alhasil si hisap ini hanya menghisap tapi tidak ada yang keluar dari kapiler, sehingga di pengisian ini kalau mengalami Anda mampet sedang mengisi kemudian mampet 0, kalau Anda cabut, ciri-cirinya ini, kalau Anda cabut kulkasnya sedang mengisi tiba-tiba 0 di bawahnya, di bawah 0, Anda cabut di pengisian ini, Anda pegang dengan jempol. Kalau menghisap, narik, ini sudah pasti yang namanya mampet, guys. Jadi mampet ini ngumpulnya di pipa pres sampai yang mampet misalkan di filter atau tengah-tengah kapiler atau ujung kapiler yang masuk hisap. Alhasil hisap ini tidak mengadakan hasil hisap, tidak ada dorongan sehingga tidak ada hasil hisap. Jadi kalau Anda cabut atau tidak dicabut, dicopot pengisian ini, ventil ini akan kehisap. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian meter gas ini 0. Oke. Kalau Anda mengalami mampet misalkan, saya jelasin ini. Kalau Anda mengalami mampet, posisi di titik 5 misalkan, atau 10 saja, misalkan tiba-tiba meter gas ini PSI nya jarumnya turun sampai di bawah 0, mesinnya lirik, Anda dengerin dia evap, kerucuk atau diem sama sekali, kemudian kondensor yang tadinya anget Anda pegang kemudian tidak anget, ini sudah pasti kalau jarumnya di bawah 0 ini namanya mampet, guys. Ciri-ciri yang paling akurat lagi, setelah mampet Anda coba cabut colokan kulkas, pengisian Anda lepas selangnya, Anda tutup dengan jempol. Kalau menghisap, narik, sudah pasti 100% kulkas ini mampet. Saya bilang sedang mengisi titik 10. Cara-cara yang saya lakukan, saya cabut, kemudian pengisian saya lepas setelah menghisap ini, kemudian saya biarin. Seperti ini tidak bisa ditentukan waktunya. Ada yang lama, tidak lama, hitungan menit, bahkan lama sekali. Ini ada yang hitungannya sendiri-sendiri, ini tergantung mampetnya. Kemudian si ventil ini jangan sudah dilepas, ini tidak ada selang, biarin saja. Kalau masih menghisap, ini berarti masih mampet. Kalau sudah keluar bunyi atau Anda dengan metil atau air misalkan gelembung, ini berarti mulai bolong. Dan jadi dari si kapiler ini mulai bolong ini. Dari mulai misalkan mampet di filter ini udah mulai ada bolong, ini masuk ke hisap sehingga masuk ke kompresor, kemudian keluar dari pengisian. Jadi teorinya seperti itu. Kalau ini sudah keluar, di evap ini bunyi ces, posisi kulkas ini dicabut, ini akan lari nih ke hisap, kemudian masuk ke kompresor, kemudian pengisian ini akan keluar freon. Jadi ini sudah berlari nih si freon ini ke filter, misalkan mampetnya di filter dan kapiler serta ke hisap, ini sudah lari nih hisap, kemudian masuk ke kompresor. Kalau posisi pengisian dibuka, ini pasti keluar. Ini teorinya seperti itu. Kalau sudah keluar, Anda dengerin evap, sudah pasti evapnya bunyi nih, cos. Ini sudah ngalir ini dari filter kapiler dan masuk ke evap. Setelah ngalir,
kira-kira ngalir kira-kira lama, kira-kira semenit atau setengah menit, Anda tutup pengisian dengan, tadinya kan buang, setelah bolong ini kapiler kan buang, di pengisian ini keluar freon. Setelah keluar kira-kira setengah menit, Anda tutup dengan selang seperti pengisian. Kemudian Anda dengerin evap ini masih mengalir apa tidak. Kalau masih mengalir dan sampai diem, Anda lihat meter gas. Meter gas ini naik, misalkan ke 40 atau 50, lama-kelamaan ke 60, ini berarti sudah full ini, bolong ini. Dari press, filter, kemudian isop, ke kompresor ini sudah bolong semua. Setelah bolong semua, 40 atau 50 atau 60 PSI, posisi dicabut. Kemudian biarin 3 menit, kira-kira evapnya sudah tenang, diem, Anda colokin. Kalau evap ini bunyi, ini berarti mampetnya sudah sembuh, guys. Karena begini, yang namanya mampet ini bukan karena faktor lain. Soalnya seperti ini, yang namanya mampet ini, ciri-ciri yang saya kuncikan ini, begitu datang kondensor bocor, saya ganti kondensor. Sebelum saya mengganti kondensor ini, saya sudah dengerin si evap ini bunyi, berarti kapiler bolong. Jadi saya kunci ini dengan patokan ini, saya pastikan kalau sudah bolong ini posisinya, setelah masuk ke isap pada saat mampet, sudah pasti saya jamin 100% akan tidak mampet lagi. Dengan catatan kalau teori saya menggunakan 3 tutup metil. Makanya saya pernah berapa kali lupa ini mampet. Metil ini saya tidak tahu sebabnya, bisa pengaruh di freon dan di sumbatan. Artinya bisa memecahkan bekuan es di dalam pipa, guys. Mungkin di kapiler atau ujung evap. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan teori ini sangat berguna untuk Anda. Silahkan punya teori lain, tapi yang jelas ini berdasarkan saya uji dan sering saya praktekin sudah berpuluh tahun. Mudah-mudahan saya besok bisa mengangkat konten yang asli dengan pipa dan kapiler yang saya akan mampetin, guys. Malam, guys.